Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 581. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu selama 15 hari sebelum menuju ke Shrek. Apa yang harus mereka lakukan? Pagoda Roh adalah satu-satunya tempat yang dapat mereka pikirkan yang dapat dengan sukses membantu mereka meninggalkan planet surga dengan kapal perang dan diterima oleh Federasi. Selain Pagoda Roh, apalagi yang bisa mereka lakukan? Saya harus memikirkan cara lain. Aku akan pergi melihat-lihat dulu. Masalah terbesar mereka adalah mereka tidak akrab dengan tempat ini, dan mereka juga tidak akrab dengan rute kembali. Lagi pula, mereka hanya berhubungan dengan kapal perang selama beberapa hari. Itu hanya mimpi bodoh untuk mengatakan bahwa mereka bisa mengemudikan kapal perang kembali ke Federasi hanya dalam beberapa hari. Ujian akhir kali ini memang sedikit aneh bagi mereka. Kesulitannya terlalu tinggi. 15 hari, apa yang harus kita lakukan? Qian Lei bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Kita harus memikirkan cara lain. Yuanen Hui berkata, mengapa kita tidak pergi ke tempat parkir dan merebut kapal perang bajak laut? Lalu kita bisa berkendara kembali. Tang Yuge berkata, tidak mungkin. Jangan bicara tentang apakah kita bisa merebutnya atau tidak, bahkan jika kita melakukannya, bagaimana kita mengujinya. Petik 2. Ancam para perompak itu untuk mengemudikannya. Tang Yuge berkata, bagaimana kita akan memasuki Federasi setelah pergi? Jika kita diketahui sebagai plane luar angkasa bajak laut, aku khawatir kita akan segera dihancurkan. Bahkan jika kami tidak dihancurkan dan ditangkap oleh Federasi, kami masih harus membuktikan identitas kami sebelum kami dapat dikirim kembali. Apakah masih bisa diatur berdasarkan waktu? Bagaimana jika kita terlambat? Bai Xiu berkata, kita memang tidak bisa merampok kapal perang bajak laut. Bahkan mungkin memperingatkan para perompak di planet surga. Sebenarnya, satu-satunya plane ruang angkasa yang cocok untuk kita kembalikan adalah plane ruang angkasa pengintai Sekte Tang. Kita bisa mengujinya. Setelah mendengar kata-katanya, Lan Xuanyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Tidak dapat diandalkan untuk merampok bajak laut, tetapi bagaimana jika kita merampok plane ruang angkasa pengintai Sekte Tang? Semua orang terkejut. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, jika kita merebut plane ruang angkasa pengintai Sekte Tang, semuanya akan terpecahkan. Faktanya, merebut plane ruang angkasa pengintaian Sekte Tang setara dengan hanya menculik satu orang. Semua orang secara alami tahu siapa yang dia maksud. Jika mereka bisa menculik Deng Bo dan memaksanya untuk kembali ke plane ruang angkasa pengintaian Sekte Tang sebelum kembali ke planet Douluo, masalahnya secara alami akan teratasi. Liu Feng berkata, tapi Kapten sudah pergi. Di mana kita akan menemukannya? Lan Xuanyu tiba-tiba tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak sulit. Kemudian, dia membisikkan beberapa patah kata kepada rekan satu timnya. Ekspresi semua orang berubah aneh, tetapi pada saat yang sama, kegembiraan berangsur-angsur muncul. Qian Lei menjepit jarinya dan tulangnya berderit. Bos, ayo kita lakukan. Mereka menipu kita dan mari kita menipu mereka kembali juga. Hehehe. Saat dia berbicara, cahaya kemasan melintas di antara alisnya dan di saat berikutnya, dia melepaskan Fatijin. Qian Lei berjalan ke sisi jalan dengan Fatijin di sisinya. Dia berbalik dan menghentikan seorang pejalan kaki. Di mana tempat paling ramai di Black Horn City. Pejalan kaki itu ingin meledak ketika dia dihentikan, tetapi ketika dia melihat lemak berbulu emas di belakang Qian Lei, dia segera menjadi lemah. Jika kita berbicara tentang keaktifan, tentu saja itu adalah Black Horn Plaza. Qian Lei kemudian bertanya, tempat apa yang paling menguntungkan? Orang yang lewat tertegun sejenak. Pagoda Roh. Oh, ada juga toko implan. Lan Xuanyu berjalan mendekat. Di mana toko terbesar? Orang yang lewat berkata, ini adalah toko implan Black Fang di Black Horn Plaza. Ada banyak hal bagus di sana, tetapi harganya juga sangat mahal. Lan Xuanyu kemudian berkata, beritahu kami lokasi toko implan Black Fang ini di Black Horn Plaza. 20 menit kemudian, tim 7 Lan Xuanyu tiba di Black Horn Plaza. Tempat ini benar-benar layak menjadi tempat paling berkembang di Black Horn City. Melihat sekeliling, seluruh Black Horn Plaza mungkin seluas 1 km persegi. Di ujung Black Horn Plaza adalah sebuah kastil raksasa, sebuah kastil logam.
Tidak ada yang berani masuk dalam radius 100 meter dari kastil ini. Dan di alun-alun, akhirnya ada bangunan yang tingginya lebih dari 2 lantai, tetapi bangunan tertinggi-tingginya sekitar 6 lantai, bahkan tidak setengah dari tinggi kastil itu. Skala toko-toko ini jelas jauh lebih besar daripada yang pernah dilihat Lan Xuanyu dan yang lainnya, terutama toko implan Big Black Fang di depan mereka. Bagian depan toko ini lebarnya lebih dari 100 meter dan tingginya 6 lantai, dan menghadap ke arah kastil. Bangunan itu benar-benar hitam dan terbuat dari logam hitam pekat. Ada 6 pintu yang memungkinkan seseorang untuk masuk. Ada juga pria kekar yang tingginya lebih dari 2 meter dan dilengkapi dengan implan tebal yang berdiri di pintu. Salah satu cyborg hanya memiliki kepala manusia dan tubuhnya terbuat dari logam. Tingginya lebih dari 3 meter dan dilengkapi dengan set lengkap implan. Lan Xuanyu dan yang lainnya bertanya-tanya apakah cyborg ini masih manusia. Selanjutnya, orang-orang yang dimodifikasi ini semuanya memegang senjata di tangan mereka. Yang berkepala manusia bahkan memegang meriam jiwa saat dia menatap orang yang lewat dengan mengancam. Ini dia. Lan Xuanyu tersenyum dan berjalan menuju toko implan Big Black Fang. Berhenti di sana, bocah kecil. Sebelum mereka bisa mencapai pintu, mereka dihentikan oleh cyborg. Bilah logam sepanjang 3 meter menghalangi jalan mereka. Cyborg itu melirik Fatih Jin. Biaya masuk, 5 koin surga per orang. Lan Xuanyu menatapnya. Bagaimana jika aku tidak? Pria itu tercengang. Kamu menolak untuk membayar, lalu tersesat. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedang logam di tangannya. Saat dia melakukan itu, dia tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi gelap saat kepalan tangan emas muncul di hadapannya. Cyborg itu dengan cepat menggunakan pedang logamnya untuk memblokirnya. Tinju itu tidak mengubah gerakannya dan hanya menabrak gagang pedangnya. Bang! Pedang pertempuran dipukul kembali di dadanya oleh kekuatan besar dan cyborg itu dikirim terbang seperti bola meriam. Dia langsung tercetak di dinding toko Black Fang dan seluruh dadanya ambruk. Orang yang menyerang secara alami adalah Fatih Jin. Kekuatan menakutkan segera menyelesaikan masalah. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah bahwa meskipun penjaga lain segera mengarahkan senjata mereka ke arah mereka, tidak ada dari mereka yang datang. Lan Xuanyu melirik mereka dan berjalan langsung ke toko. Memasuki pintu utama, matanya berbinar. Itu berbeda dari banyak tempat kacau di Black Horn City. Interior toko implan Black Fang ini sebenarnya sangat rapi. Konter besar membentang lebih dari 80 meter dan tingginya sekitar 2 meter, hampir melebihi ketinggian kebanyakan orang. Ada tangga di depan konter dan setelah naik 3 anak tangga, orang bisa melihat ke dalam. Aula itu tingginya lebih dari 6 meter dan ada segala macam peralatan logam di dalam konter. Datang ke sini, seolah-olah mereka telah memasuki dunia logam. Ada berbagai macam warna yang berbeda, dan kebanyakan dari mereka adalah humanoid, tetapi ada juga beberapa yang berbentuk binatang. Bahkan ada beberapa yang menyerupai Misha, tetapi tidak seperti Misha. Misha yang lebih kecil ini terlihat mirip dengan tubuh manusia di luar. Mereka juga harus menjadi jenis implan. Ada lebih dari 100 anggota staf di dalam konter. Sepertinya tidak ada yang keberatan dengan mereka menyerang dan memodifikasi orang di luar. Sebagai gantinya, seorang pria paruh baya berjalan keluar dari belakang konter. Pria paruh baya itu tidak tinggi, dia kurus dan memiliki senyum menyanjung di wajahnya. Bolehkah aku bertanya apa yang kalian inginkan? Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, barang bagus apa yang kamu miliki di sini? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Jangan gunakan barang biasa untuk berurusan dengan kami. Petik 2. Pria paruh baya itu menatapnya dan kemudian ke Fatih Jin di belakangnya. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, tamu yang terhormat, kami tidak pernah kekurangan barang bagus, tetapi kami perlu menguji daya beli Anda. Apakah Anda punya bukti? Solen 4 chapter 582. TL, Golden Loom. Bukti. Lan Xuanyu bahkan tidak tahu apa itu bukti, tetapi ini tidak memengaruhi tanggapannya terhadap permintaan pria paruh baya itu. Dia mengangkat tangan kirinya dan cincin takdir di jari telunjuknya bersinar dengan cahaya perak. Sepotong besar logam langka muncul di hadapan mereka. Potongan logam langka ini berukuran sekitar 1 meter kubik, dan seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan lingkaran cahaya berwarna-warni. Itu luar biasa dan bergerak. Mitril, 1 meter kubik mitril. Ini adalah mitril yang diperoleh Lan Xuanyu dan timnya selama ujian akhir mereka dan telah dimurnikan. Semua yang tersisa ada di sini. Setelah kematangan penempaan, dia sudah mulai menempa bagian-bagian yang dibutuhkan untuk One World Battle Armor rekan satu timnya.
Semua orang memilih Mithril dan keuntungan terbesarnya adalah kompatibilitasnya dengan logam langka lainnya di masa depan. Itu juga memiliki afinitas yang kuat dengan kekuatan jiwa dan paling cocok untuk menuliskan susunan jiwa inti. Petik 2. Bahkan sebagai pusat perdagangan pasar gelap, sepotong besar Mithril sangat langka. Ketika pria parubaya itu melihat Mithril ini, matanya langsung berbinar. Apakah bukti ini cukup? Lan Xuanyu bertanya dengan bangga. Cukup, cukup. Apa yang kalian inginkan? Pria parubaya itu dengan cepat berkata dengan patuh. Lan Xuanyu, apa yang kamu miliki di sini? Pria parubaya itu menjawab, kami memiliki semua yang Anda butuhkan. Tidak ada yang tidak dapat Anda pikirkan yang tidak kami miliki. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, jangan bawa sampah di belakang meja untuk kami. Keluarkan barang berkualitas apapun yang ada. Petik 2. Sebenarnya, dia tidak tahu tentang implan dan tidak ada yang tahu, tapi berdasarkan pengalamannya, peralatan paling berharga tidak akan ditempatkan di luar dan pasti akan disembunyikan, jadi dia mengatakan itu. Pria parubaya itu dengan cepat tersenyum meminta maaf dan berkata, tentu saja, tentu saja. Mohon tunggu sebentar, semuanya. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu kelompok 7 Lan Xuanyu. Melihat bahwa mereka tidak memiliki satu pun implan pada mereka, evaluasinya terhadap mereka di dalam hatinya meningkat. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan kembali. Lan Xuanyu mengambil Mithril sebelum berjalan ke konter dan melihat ke belakang. Di balik konter besar yang panjangnya lebih dari 80 meter ini, ada ratusan dan ribuan jenis implan yang berbeda. Kemudian, dia juga memperhatikan bagaimana orang-orang di sini membeli implan. Mereka pertama-tama melihat pengenalan fungsinya, kemudian memilih penampilan, diikuti dengan pengukuran dan penyesuaian bodi. Akhirnya, tibalah waktunya untuk berkumpul. Sepertinya ini adalah keseluruhan prosesnya. Instalasi akan dibawa ke belakang dan prosedur lainnya akan dilakukan di konter. Tidak lama kemudian, pria parubaya itu kembali dengan beberapa pria kuat mengikuti di belakangnya. Mereka semua adalah cyborg dengan lebih dari setengah tubuh mereka ditanamkan. Mereka memegang beberapa barang unik di tangan mereka saat mereka berjalan. Pria parubaya itu datang ke belakang konter dan berkata kepada Lan Xuanyu, saya dapat mengatakan bahwa tamu saya yang terhormat adalah tuan jiwa yang mulia dan tidak membutuhkan banyak implan, jadi saya membawa beberapa perangkat jiwa yang sangat bagus untuk semua orang. Melihat, saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Seorang pria di belakangnya membawa perangkat jiwa dan meletakkannya di atas meja. Itu tampak seperti pistol, tapi itu jauh lebih besar dari pistol biasa. Panjangnya sekitar 1 kaki dan memiliki warna putih keperakan yang ramping. Bagian dalam tangan penyok, dan sepertinya pas dengan telapak tangan. Selain itu, Lan Xuanyu dapat melihat sekilas bahwa setidaknya ada 3 jenis paduan yang digunakan pada pistol ini, dan semuanya adalah paduan yang telah ditempa melalui fusi. Orang harus tahu bahwa perpaduan untuk ketiga jenis logam ini setidaknya berada pada level penempaan roh, yang bahkan lebih tinggi dari Thousand Refinements kelas 1. Peralatan jiwa biasa tidak membutuhkan penempaan, mereka semua adalah paduan pada tingkat penempaan. Hanya dari bahannya saja, perangkat jiwa ini sudah dianggap sebagai keberadaan yang cukup berharga. Ini adalah perangkat jiwa yang sangat langka dan unik. Kami menyebutnya perangkat Battle Soul, yang artinya tidak kalah dengan Battle Armor. Itu belum memiliki nama dan menunggu pemiliknya untuk menamainya. Ini sangat kuat dan dapat memurnikan dan memampatkan kekuatan jiwa Master Jiwa dan melepaskan peluru kekuatan jiwa. Kekuatan peluru kekuatan jiwa sebanding dengan kekuatan Master Jiwa dan efektif melawan siapapun di bawah level 8 cincin. Dengan kata lain, daya tahannya mampu menahan output kekuatan jiwa dari Soul Sage 7 cincin. Kekuatan dan efek peluru kekuatan jiwa semuanya terkait dengan jiwa bela diri dan kekuatan jiwa Master Jiwa. Tapi ini bukan aspek yang paling menonjol. Aspek terkuatnya adalah dapat memperkuat kekuatan garis keturunan seseorang dan juga menggabungkannya dengan kekuatan jiwa. Ini adalah perpaduan yang sangat menyeluruh. Ini jauh lebih efektif daripada keterampilan jiwa Master Jiwa. Efek keseluruhannya 3 kali lebih kuat dari serangan normal. Ini adalah salah satu perangkat jiwa paling langka dan harus cocok untuk semua orang. Kekuatan garis keturunan seseorang dapat diperkuat juga. Mata Lan Xuanyu berbinar. Tentu saja, mereka tidak di sini untuk membeli apapun, tetapi mereka tidak menyangka akan ada barang bagus. Dari fungsi pistol ini, itu pasti salah satu perangkat jiwa kualitas paling langka. Pria parubaya itu terkekeh. Tamu yang terhormat, Anda bisa mencoba. Anda akan tahu jika saya benar. Petik 2. Lan Xuanyu bertanya,
di mana saya bisa mencobanya. Saat dia berbicara, dia mengambil pistol jiwa dan mengarahkannya ke pria parubaya. Pria parubaya itu dengan cepat berbalik ke samping dan menunjuk keluar. Kamu akan tahu begitu kamu menembak ke langit di luar. Tak perlu dikatakan, ketika dia memegang perangkat Soul Battle di tangannya, rasanya cukup enak. Gagang tombak benar-benar cocok dengan telapak tangannya, dan bahkan terasa seperti terbungkus. Jabat tangan berbentuk spiral sedikit menonjol dan bersentuhan dengan telapak tangannya, sangat memudahkan pemasukan kekuatan jiwa. Secara umum, perangkat jiwa dapat dilengkapi dengan baterai kekuatan jiwa, tetapi ada juga beberapa perangkat jiwa khusus yang hanya dapat diresapi dengan kekuatan jiwa oleh master jiwa, yang berarti hanya master jiwa yang dapat menggunakannya. Tentu saja, jenis perangkat jiwa terkuat membutuhkan sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, tetapi dibutuhkan perangkat jiwa tingkat Misha untuk dapat menahannya. Jika perangkat jiwa kecil ingin dilengkapi dengan sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, maka logam tersebut setidaknya harus berada pada tingkat yang lebih tinggi, penyempurnaan jiwa atau bahkan penyempurnaan ilahi. Lan Xuanyu berjalan keluar dengan pistol di tangan dan menunjuk ke arah alun-alun sebelum mengangkat tangannya dan menarik pelatuknya. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya disuntikkan ke pistol pada saat yang bersamaan. Lapisan sisik emas segera menutupi permukaan tangan kanannya. Pria parubaya itu sudah mengikuti mereka keluar. Dia pertama kali mengeluarkan perangkat jiwa ini karena itu memang perangkat jiwa yang sangat canggih. Namun, perangkat jiwa ini juga digunakan untuk memilih orang. Master jiwa biasa hanya akan menggunakannya untuk memperkuat kekuatan jiwa mereka dan itu tidak akan memiliki banyak kekuatan. Namun, jika itu digunakan oleh master jiwa dengan jiwa bela diri yang kuat dan kemampuan garis keturunan, itu akan memiliki efek ajaib. Tim Lan Xuanyu telah meluncurkan serangan tepat sebelum mereka masuk. Seberapa kuat mereka? Tetapi mereka terlihat terlalu muda dan bahkan telah mengeluarkan 1 meter kubik mitril. Di planet surga, hal terpenting adalah tidak mengungkapkan kekayaan mereka. Tetapi melihat mereka, mereka tampaknya tidak memiliki rasa takut sama sekali dalam aspek ini. Ini membuat pria parubaya itu curiga dan pada saat yang sama, dia ingin menguji latar belakang para pemuda ini. Oleh karena itu, dia mengeluarkan pistol ini dan ingin menguji kemampuan mereka. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan disuntikkan ke pistol. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan terkejut pria parubaya itu, pistol di tangan Lan Xuanyu berubah menjadi emas. Raungan naga rendah disertai dengan getaran bergema. Setelah itu, cahaya keemasan melesat keluar. Cahaya keemasan itu menuju ke langit dan tekanan agung segera meletus. Hampir semua orang di sisi alun-alun memandang tanpa sadar. Bahkan ada beberapa lusin orang yang duduk di tanah dengan wajah pucat. Yang lebih mengejutkan pria parubaya itu adalah peluru yang keluar dari ruangan itu benar-benar berubah menjadi naga emas kecil ketika ditembak di udara. Tingginya hampir 1 kilometer di langit dalam sekejap, menyebabkan langit memiliki semburat emas. Soul Land 4 Chapter 583. Cahaya emas berkelebat dan menghilang, tetapi retakan diam-diam muncul di udara. Retakan hitam itu hanya muncul sesaat, tetapi juga tampaknya telah memotong tanda di langit. Pria parubaya itu menatap Lan Xuanyu dengan mulut ternganga. Ini, jiwa bela diri yang kuat. Naga, ini tidak diragukan lagi merupakan serangan yang hanya bisa dilepaskan oleh jiwa bela diri tipe naga sejati. Lan Xuanyu melihat pistol di tangannya dengan heran. Rasanya luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa ada pusaran di pistol juga. Pusaran inilah yang menyatukan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya. Garis keturunan emas dan kekuatan jiwanya menyatu dan terkompresi saat mereka berputar, menghasilkan serangan barusan. Itu benar-benar mencapai jarak 1000 meter. Ini adalah jarak yang tidak bisa dia capai dengan serangan normalnya. Lebih penting lagi, selama proses peluncuran tadi, Lan Xuanyu telah memasuki kondisi pencerahan. Bisakah siklus dan kompresi ini dilakukan di tubuhnya juga? Jika mungkin, apakah itu berarti kekuatan serangannya bisa dilepaskan seperti ini juga? Alasan mengapa ia bisa menembak sejauh ini adalah karena kompresi dan konsentrasi. Ketika peluru meninggalkan ruangan, itu terkonsentrasi pada satu titik dan peluru peledak terbang dalam bentuk spiral, menembus udara dan bahkan ruang sampai batas tertentu. Setelah menembak, pistol mulai memanas dan secara bertahap kembali normal. Lan Xuanyu mengguncang pistol di tangannya dan ingin mencoba lagi dengan tangan kirinya, tetapi dia tidak mencobanya. Garis keturunan emas di tangan kanannya mewakili kekuatan, jadi tidak ada keraguan tentang kekuatan penetrasinya. Bagaimana dengan tangan kirinya?
Dia memiliki kendali atas rumput perak biru berpola perak di tangan kirinya. Bisakah dia menembakkan 3 jenis peluru yang berbeda, atau bisakah dia menembakkan ketiga jenis peluru secara bersamaan? Jika mereka bisa menyatu bersama, bukankah itu setara dengan keterampilan fusi 3 dalam 1? Kombinasi 3 elemen pasti akan sangat kuat. Memikirkan hal ini, dia tergoda oleh pistol. Dia menoleh ke pria parubaya dan bertanya, apakah kalian hanya punya satu pistol? Pria parubaya itu sudah bangun pada saat ini dan dengan cepat berkata, tidak, bukan itu. Ada 2 dari mereka. Hal-hal baik datang berpasangan. Oh, itu benar, saya lupa memberitahu Anda satu hal, tamu yang terhormat. Karena jenis perangkat jiwa pertempuran ini agak unik, setelah Anda mengujinya, itu akan terikat pada jiwa bela diri dan garis keturunan Anda, dan tidak akan dapat menerima jiwa bela diri orang lain. Jadi perangkat Battle Soul ini hanya bisa menjadi milikmu sekarang. Lan Xuanyu segera mengerti. Ini jelas merupakan jual beli paksa. Dialah yang memintanya untuk mengujinya, tetapi setelah tes, dia mengatakan kepadanya bahwa itu hanya miliknya. Memang, dia sudah merasakan bahwa setelah susunan jiwa inti di pistol diaktifkan oleh jiwanya dan kekuatan garis keturunannya, itu sudah menjadi satu dengannya. Jika susunan jiwa inti ini dapat diubah lagi, itu akan terlalu menakutkan. Itu normal bahwa itu tidak dapat diubah, dan perangkat jiwa ini benar-benar miliknya. Lan Xuanyu tidak menegur pria parubaya itu dan hanya menatapnya dengan penuh arti. Bawakan aku yang lain juga. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan pistol lain yang tampak serupa dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu membandingkan 2 perangkat jiwa pertempuran dan menyadari bahwa pada perangkat yang telah dia uji, warna emasnya belum sepenuhnya pudar dan masih memiliki kilau emas yang samar. Itu jelas merupakan tanda bahwa itu telah bergabung dengan jiwa dan kekuatan garis keturunannya. Pihak lain tidak berbohong tentang ini. Dan satunya lagi biasa saja. Pria parubaya itu dengan cepat berkata, setelah terikat dengan jiwa bela dirimu, itu akan menembak lebih cepat lain kali karena terowongan telah terbentuk. Lan Xuanyu mengangguk dan mengangkat tangan kirinya. Dia menyuntikkan jiwa dan kekuatan garis keturunannya pada saat yang sama dan sisik perak menutupi telapak tangannya. Segera, warna perak cemerlang muncul di permukaan pistol dan peluru perak ditembakkan. Tekanan yang sama muncul sekali lagi, tetapi kali ini, peluru hanya berjarak sekitar 300 meter. Itu meledak di udara dengan ledakan dan berubah menjadi bola api. Api berwarna merah keemasan. Di bawah kendali Lan Xuanyu, dia sengaja hanya menyuntikkan elemen api. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tidak ada masalah dengan daya tahan pistol itu. Sepertinya menyuntikkan ketiga elemen itu bukan hal yang mustahil. Tetapi untuk menyembunyikan kekuatannya, dia tidak mencobanya sekarang. Namun meski begitu, pria parubaya itu sudah terkejut. Jiwa bela diri tipe naga sejati sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat, belum lagi 2 emas dan perak, 2 jenis berbeda, kembar True Dragon Martial Souls. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Dalam sekejap, cara dia memandang Lan Xuanyu telah benar-benar berubah. Tentu saja, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa Lan Xuanyu tidak terlalu kuat. Itu hanya pada level 4 hingga 5 dering. Tapi jiwa bela dirinya terlalu menantang surga. Setidaknya dalam ingatannya, dia belum pernah melihat jiwa bela diri yang begitu kuat. Apa yang dimaksud dengan jiwa bela diri seperti itu? Itu berarti fondasi yang dalam dan berarti dia pasti akan menjadi ahli terkemuka di masa depan. Juga, siapa yang akan percaya bahwa pemuda seperti itu tidak memiliki dukungan yang kuat? Di Heaven Planet, hanya beberapa keluarga teratas atau bahkan penguasa kota yang bisa merawat pria muda seperti itu. Pada saat ini, pria parubaya itu menatap Lan Xuanyu dengan tatapan menyanjung. Ini hanya dibuat khusus untuk Anda, itu sempurna. Kami memiliki sarung yang cocok untuk Anda. Saat dia berbicara, dia menyerahkan 2 cincin. Ini adalah 2 cincin perak dan terlihat sangat kecil. Pria parubaya itu memberi isyarat agar Lan Xuanyu memakainya di kelingkingnya. Lan Xuanyu memakai gelangnya dan dengan pikiran, 2 pistol jiwa bergabung menjadi 2 cincin. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki dan segera merasakan bahwa ada sekitar 1 meter kubik ruang di kedua cincin ini. Itu hanya cukup untuk 2 pistol ini. Mereka adalah perangkat jiwa penyimpanan terkecil yang pernah dilihat Lan Xuanyu. Namun meski begitu, mereka masih merupakan perangkat jiwa penyimpanan. Kuncinya adalah mereka nyaman. Melihat tangannya, ekspresi Lan Xuanyu berubah aneh. Dia sudah memiliki 4 cincin di tangannya.
Pria parubaya itu membuat gerakan mengundang dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong lihat sisanya. Barang-barang kami sangat bagus. Lan Xuanyu mengikutinya kembali ke toko implan Black Fang. Rekan satu tim lainnya memandang Lan Xuanyu dengan senyum di mata mereka. Kejutan yang menyenangkan. Mereka jelas tidak datang ke toko Black Fang untuk membeli apapun, mereka juga tidak memiliki pemikiran itu. Harga kedua pistol tadi juga bukan sesuatu yang bisa mereka beli, kecuali mereka benar-benar menggunakan mitril untuk menukarnya. Tapi itu jelas tidak mungkin. Itu benar, mereka ada di sini untuk menyebabkan masalah di tempat paling berkembang di Black Horn City. Namun, dia tidak menyangka akan ada barang bagus di toko, jadi dia tidak terburu-buru untuk membuat masalah. Jika ada manfaat, dia akan mendapatkannya terlebih dahulu. Pria parubaya itu meminta seorang pria untuk membawa perangkat jiwa lain. Itu adalah meriam jiwa yang panjangnya sekitar 3 meter dan ramping, tetapi terlihat sangat berat. Lebih penting lagi, itu sebenarnya terbuat dari logam Spirit Forget. Orang harus tahu bahwa logam Spirit Forget sudah menjadi logam dengan energi kehidupan. Meriam jiwa ini tampaknya memiliki berat setidaknya 100 kg. Dengan begitu banyak logam Spirit Forget, meriam jiwa ini pasti akan mahal. Awalnya, pria parubaya itu tidak berencana mengeluarkan ini, tetapi dia benar-benar terkejut dengan jiwa bela diri Lan Xuanyu. Dengan fondasi jiwa bela diri seperti itu, bagaimana dia bisa kekurangan uang? Dia mungkin keturunan dari beberapa orang besar. Karenanya, dia mengeluarkan beberapa item terbaik ini. Tamu yang terhormat, meriam jiwa ini adalah meriam bahu yang diperlengkapi khusus untuk Misha, tapi saya pikir hewan peliharaan Anda juga bisa menggunakannya. Hewan peliharaan yang dia maksud adalah secara alami Fatijin. Hati Lan Xuanyu bergerak. Bagaimana saya menggunakan ini? Apakah saya perlu menyuntikkan kekuatan jiwa juga? Petik 2. Solen 4 chapter 584. TL, Golden Loom. Tidak perlu, tidak perlu. Ini membutuhkan baterai jiwa, tetapi membutuhkan kelas tertinggi untuk bekerja, kedua setelah baterai sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Setelah baterai diisi dengan energi, dapat menyala 10 kali. Jangkauan serangannya 3000 meter, dan itu sangat kuat. Lan Xuanyu mengangkat meriam jiwa dan melemparkannya ke Fatijin. Keluar dan coba. Jangan coba ini. Pria parubaya itu dengan cepat menghentikannya. Sungguh lelucon, ujian barusan adalah mengikat Lan Xuanyu sehingga dia tidak bisa tidak membelinya. Juga, menembak ke udara tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tapi meriam ini berbeda. Jika meledak, itu akan mempengaruhi area yang luas. Jika itu mendarat di Black Horn Plaza, bahkan toko mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, jika saya tidak mencoba, bagaimana saya tahu kekuatannya? Pria parubaya itu dengan cepat berkata, kekuatannya kira-kira setara dengan meriam utama seorang pejuang jiwa. Seharusnya kau mengerti, kan? Lan Xuanyu jelas mengerti bahwa karena dia pandai mengemudikan pejuang jiwa. Fatijin bermain dengan meriam jiwa di tangannya. Baginya, 100 kg tidak berbeda dengan memegang tongkat kayu biasa. Dia melambaikannya di tangannya dan tampak cukup puas. Ada yang lain, Lan Xuanyu bertanya pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu berkata, tentu saja, kami memiliki semua yang Anda butuhkan di sini. Tetapi ketika datang ke perangkat jiwa, itu terutama dua jenis ini. Kecuali Anda tertarik pada implan, Anda mungkin tidak tertarik pada hal lain. Kami sebenarnya yang terbaik dalam hal implan. Lan Xuanyu berkata, kami tidak membutuhkan implan. Baiklah, itu sekunder. Mari kita bicara tentang poin utamanya sekarang. Kami di sini untuk membeli kapal perang. Apakah kalian punya kapal perang? Dapatkan satu untuk kami ingin yang dapat melakukan perjalanan di luar angkasa. Kami berencana untuk menjelajahi Federasi Douluo. Apa? Kapal perang? Ekspresi pria parubaya itu segera berubah aneh, tetapi dia tidak menyala. Di matanya, inilah yang ingin dilakukan oleh keturunan seorang jagoan besar dari Black Horn City. Kami tidak memiliki kapal perang, kami benar-benar minta maaf. Kami hanya menjual implan. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Ekspresi Lan Xuanyu segera berubah dan dia berkata dengan marah, ketika kita baru saja masuk, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki segalanya di sini? Ini adalah penipuan, apakah Anda tahu itu? Setelah menipu kami, apakah Anda pikir Anda masih dapat terus menjalankan toko ini? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Bukankah itu hanya semboyan? Kapal perang adalah aset strategis dan hanya 7 penguasa kota yang memenuhi syarat untuk menjualnya.
Kami benar-benar tidak memilikinya dan tidak berani memilikinya. Kata-kata pria parubaya itu meningkatkan pemahaman Lan Xuanyu tentang planet surga. Dengan kata lain, ada transaksi kapal perang di planet surga tetapi mereka dimonopoli oleh 7 penguasa. Di mana tuan kota menjual kapal perang? Katakan padaku, kita akan mencari mereka. Lan Xuanyu bertanya. Pria parubaya itu dengan cepat berkata, kalau begitu kita harus pergi ke kediaman penguasa kota. Ketika Anda pergi ke kediaman penguasa kota, Anda harus membayar sejumlah deposit dan menunjukkan informasi pendaftaran armada Anda. Setelah meninjaunya, mereka akan dapat memutuskan apakah Anda memiliki kualifikasi untuk membeli kapal perang atau tidak. Tentu saja, jika Anda menjual kapal perang ke kediaman penguasa kota, tidak akan ada masalah. Jadi begitu, ayo kita lihat kediaman penguasa kota kalau begitu. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan memimpin timnya keluar. Pria parubaya itu menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak lagi bersikeras untuk membeli kapal perang. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, Lan Xuanyu dan yang lainnya sudah keluar dari toko. Tamu yang terhormat, tunggu sebentar. Pistol dan meriam jiwamu belum dibayar. Pria parubaya itu dengan cepat mengejar mereka. Lan Xuanyu berbalik untuk menatapnya. Kamu menipu kami dan masih ingin meminta uang kepada kami. Kamu gila. Pria parubaya itu tercengang. Aku gila atau kamu gila? Anda tidak ingin membayar barangnya. Bahkan jika Anda adalah keturunan dari orang yang hebat, kedua perangkat jiwa itu sangat berharga. Fatih Jin membawa meriam jiwa di bahunya dan mengikuti instruksi Qian Lei. Dia mengarahkan meriamnya langsung ke pria parubaya itu dan sepertinya siap menembak kapan saja. Tamu yang terhormat, Anda tidak bisa melakukan ini. Perangkat jiwa ini tak ternilai harganya. Saya hanya mengeluarkannya karena saya melihat ketulusan dan kekuatan Anda. Anda tidak bisa tidak membayar. Pada saat ini, ketika mereka akan jatuh, lebih dari 10 orang telah mengepung mereka. Segala macam perangkat jiwa muncul di tangan cyborg ini, serta implan di tubuh mereka. Mereka semua ditujukan pada tim Lan Xuanyu. Sudut bibir Lan Xuanyu melengkung. Dia membalik tangannya dan 2 pistol Battle Soul yang baru saja dia dapatkan muncul di tangannya. Apa? Anda ingin memaksa penjualan? Wajah pria parubaya itu menjadi gelap juga. Tamu-tamu yang terhormat, apakah kami yang menjual dengan paksa atau Anda yang ingin merampok kami? Meskipun saya tidak tahu dari mana kalian berasal, tetapi karena toko Black Fang kami dapat dibuka di Black Horn Plaza, tentu saja harus memiliki latar belakang. Bayar dengan cepat, jika tidak, apapun latar belakang Anda, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Lan Xuanyu melambaikan pistol di tangannya. Kau ingin uang? Tentu. Jika Anda bisa mengalahkan kami, saya akan memberi Anda uang. Saat dia berbicara, dia melambaikan kedua tangannya dan menembak tanpa ragu-ragu. Saat dia meluncurkan, rekan satu timnya secara alami tidak tinggal diam. 7 dari mereka segera meluncurkan serangan mereka. Mata Yuan dan Hui Hui berubah kabur dalam sekejap. Pada saat itu, semua cyborg yang hadir tercengang dan menjadi linglung. Tang Yuge, Liu Feng, Fatih Jin, dan Bai Xiu Xiu menyerang pada saat yang sama dan meluncurkan serangan yang kuat. Kekuatan penjaga ini rata-rata, dan peralatan mereka hanya setara dengan master jiwa biasa dengan 3 atau 4 cincin jiwa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan elit dari Akademi Shrek? Saat mereka secara paksa dikendalikan oleh Yuan dan Hui Hui, mereka semua hancur ke tanah. Pria parubaya itu tercengang ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar menyerang tanpa ragu-ragu. Ini benar-benar perampokan. 2 cyborg yang terluka paling parah diserang oleh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu membidik implan mereka, salah satunya meledak dari api, sementara yang lain hancur. Ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan kedua pistol ini. Lan Xuanyu memandang pria parubaya itu dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih menginginkan uang? Mata pria parubaya itu menjadi dingin. Kalian baru saja mendapat masalah besar, apakah kamu tahu itu? Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Lan Xuanyu. Saat dia bergerak maju, cincin jiwa naik dari bawah kakinya. 2 kuning, 3 ungu, dan 2 hitam. Itu adalah sage jiwa 7 cincin. Lan Xuanyu sudah merasakan kehadiran kekuatan jiwa di tubuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang sage jiwa. Seorang sage jiwa menjual barang-barang di sini. Tidak heran toko Black Fang ini begitu sombong dan berani memaksakan penjualan.
Namun, itu tidak seperti mereka belum pernah menghadapi Soul Sage sebelumnya. Meskipun mereka menang dengan selisih tipis, mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. 7 dari mereka dengan cepat bubar. Lan Xuanyu juga mundur dengan cepat dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Pria paruh baya itu mengguncang tubuhnya dan tubuhnya berkedip-kedip seperti hantu. Tembakan Lan Xuanyu mendarat di toko implan Black Fang di belakangnya dan menghasilkan 2 ledakan. Otot-otot wajah pria paruh baya itu berkedut. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa kerugiannya tidak akan kecil. Tepat pada saat ini, tim 7 Lan Xuanyu tiba-tiba mundur pada saat yang sama. Ekspresi pria paruh baya itu berubah drastis ketika dia pulih dari kondisi hantunya karena Fatih Jin telah mengangkat meriam jiwa dan menarik pelatuknya ke arah toko Black Fang. Kekuatan meriam jiwa ini benar-benar setara dengan meriam utama seorang pejuang jiwa. Jika meriam ini mengenai, seluruh toko akan hilang. Ada begitu banyak implan di dalamnya, dan kehilangan seperti itu jelas tidak dapat diterima. Pria paruh baya itu meraung dan cincin jiwa ketujuh di tubuhnya menyala. Cincin jiwa hitam melebar dan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi hitam. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan memblokir meriam.